Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan lanjutkan materi tentang akuntansi sektor publik. Sebelum kita masuk ke bab 2, saya ingin mengulang sedikit untuk memberikan gambaran tentang struktur organisasi akuntansi. Nah, di tingkat paling bawah adalah WAKPA di sini. Lalu di tingkat eselon 1-nya ada WAPA S1, baru nanti di tingkat kementerian ada WAPA tanpa K. WAPA. Nah, WAPA di tingkat satker ya, di tingkat eselon 2, lalu nanti di tingkat eselon 1-nya WAPA S1, lalu di tingkat kementerian ada WAPA. Nah ini, jadi sebagai gambaran struktur organisasi dari contohnya aja saya ambil dari kementerian saya, Kementerian Sosial. Ini tingkat kementerian tadi disebut WAPA, Unit Akuntansi Pengguna Anggaran, WAPA. Lalu nanti ini adalah eselon 1-nya. Eselon 1-nya adalah WAPA S1, Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran, eselon 1. Nah ini eselon 1-nya. Ada Ijen, Sekjen, dan 5 lainnya. Ada 5 eselon 1 di sini yang menjadi struktur organisasi WAPA S1, P-nya 2. Nah, ini misalkan saya ambil WAPA S1-nya adalah Sekjen ya. Nah, ini adalah WAPA-nya. Ini akuntansi pembantu kuasa pengguna anggaran, WAPA. Ini adalah WAPA-nya. Jadi, semoga ini menjadi lebih gambaran buat teman-teman. Jadi, ketika nyusun laporan keuangan di sini misalkan WAPA-nya nyusun 2000 yang tahunan. Ini tahunan kita nyusun di 20 Januari, WAPA-nya nyusun nih. Nah ini nyusun semua laporan keuangan, lalu nanti di tingkat eselon 1 digabung. Ini semua digabung, gabungan dari ini semua. Nah ini tapi by system ya, tadi yang kemarin Erekon yang kemarin saya berikan gambaran. Lalu nanti di tingkat kementeriannya dia akan menggabung seluruh eselon 1, laporan keuangan eselon 1. Nah, ini tingkat kementeriannya WAPA. Nanti seluruh kementerian dan lembaga digabung lagi, namanya LKPP, laporan keuangan pemerintah pusat. Nah, itu jadi sedikit gambaran buat teman-teman. Sekarang kita masuk ke bab kedua tentang DIPA, KAS, dan setara KAS. DIPA ini maksudnya adalah anggaran, teman-teman. Jadi saya balik lagi, jadi seluruh kementerian dan lembaga itu diberikan DIPA-nya, anggarannya. Selama 1 tahun mereka akan mendapatkan berapa saja anggarannya. Misalkan 1 juta, 1 juta itu nanti dibagi-bagi ke eselon 1-nya, dibagi-bagi. Lalu dibagi-bagi lagi, dipecah lagi ke tingkat eselon 2-nya. Nah, untuk jadi gambaran misalkan di bagian saya aja ya, misalkan ini. Nah, ini selama 1 tahun itu anggarannya 2 miliar misalkan gitu di bagian saya aja. Nanti di tingkat eselon 2-nya, mungkin ada beberapa bagian, nanti dia akan menggabung dalam satu DIPA. Jadi kira-kira ini misalkan kegiatannya selama 1 tahun melakukan apa aja. Ada kegiatan-kegiatan seminar atau penyusunan, itu ada pamor. Nah nanti ini akan ketika dicairkan akan langsung dimasukkan ke laporan keuangan. Oke, DIPA adalah suatu dokumen anggaran pada satuan kerja dalam rangka budgetary reporting, maka DIPA harus dicatat sebagai alat pengawasan realisasi anggaran. DIPA dicatat pada saat tanggal diterbitkan. Nah ini teman-teman jurnalnya. Jadi ketika kita akan mencatat
belanja pada DIPA. Jadi ketika DIPA itu dikasih, jurnalnya adalah ini, piutang dari pun pada allotment belanja, jurnalnya ini. Lalu kalau untuk mencatat anggaran pendapatan, maka jurnalnya ini, estimasi pendapatan pada utang kepada pun. Selanjutnya, kas dan setara kas. Menurut PMK 224, PMK 05, kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah. Sedangkan setara kas adalah investasi jangka Setara kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang siap dicairkan menjadi kas bebas dan resiko perubahan nilai yang signifikan. Kas dan setara kas yang dikelola oleh kementerian dan lembaga, penguasaan pengelolaannya adalah kas di bendara penerimaan, kas di bendara pengeluaran, dan lain-lain. Kalian bisa baca. Pengakuannya kas dan setara kas diakui pada saat memenuhi definisi kas atau setara kas. Pengukurannya dicatat sebesar nominal pada saat transaksi. Penyajiannya ada pada neraca, pasti aset lancar ya teman-teman. Nah ini pengungkapannya bisa kalian baca di sini. Nah di sini kita ambil contoh bahwa uang persediaan. Jadi kalau kita pernah kenal namanya di perusahaan kas kecil, maka dalam pemerintahan disebut uang persediaan. Ada uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang bersifat revolving dan diberikan kepada bendahara untuk membiayai kegiatan operasional. Contohnya adalah pada tanggal 11 Januari dibuat SPMUP sebesar 20 juta, maka jurnalnya adalah ini. Kas di bendara pengeluaran pada uang muka belanja dari KPPN. Lalu penggantian uang persediaan adalah dana yang dipergunakan untuk menggantikan UP setelah dipakai minimal 50% dari uang persediaan. Satuan kerja mengajukan UP atas belanja sebesar 10 juta, maka dicatatnya belanja gaji pada piutang dari KPPN. Nah, kita sudah mulai masuk ke belanjanya. Lalu jurnal aktualnya adalah beban gaji. Nah, harus dibedakan apa itu belanja atau beban. Lalu tambahan uang persediaan adalah uang muka yang diberikan kepada bendara pengeluaran sangat mendesak dalam 1 tahun. Misalkan ada kegiatan besar, seminar besar gitu, lalu kita butuh uang yang lebih banyak, maka kita mengajukan PUP. Sedangkan yang terakhir adalah LS, adalah pengajuan dana pembayaran yang dilakukan langsung pada bendara pengeluaran. Jadi dengan memberikan kwitansi ataupun kontrak, surat tugas atau perjanjian kerja atau SPK lainnya. Nanti ketika kita sudah punya, nanti akan dibayarkan. Jadi kayak semacam rembes gitu ya. Kita beli dulu, baru nanti belakangan dibayar oleh negara. Nah ini pengembaliannya ketika akhir tahun kita tidak boleh punya uang di kas ataupun di bank. Maka harus dikembalikan semua ke kas negara. Ini contohnya tanggal 24 Desember dikembalikan 4 juta. Maka jurnalnya adalah uang muka belanja dari KPPN pada kas di bendara pengeluaran sebesar 4 juta. Oke, itu teman-teman materi di bab kedua. Semoga kalian bisa memahaminya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan langsung kepada saya, bisa melalui WhatsApp. Itu saja materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.